Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Exam Nur Andini dari NIM 2106311 Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan materi OSI Layer. Pada materi OSI Layer ini meliputi 4 topik. Pada topik yang pertama yaitu pengertian OSI Layer, topik yang kedua yaitu fungsi OSI Layer, topik yang ketiga 7 lapisan dalam OSI Layer, dan topik yang keempat atau yang terakhir yaitu cara kerja OSI Layer. Pada topik yang pertama ini menjelaskan tentang pengertian OSI Layer. Open System Interconnection atau biasa disingkat OSI adalah standar komunikasi yang ada di dalam jaringan komputer itu sendiri. Oleh karena itu, semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi. Tujuan dibuatnya model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interporate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Pada topik yang kedua yaitu fungsi OSI Layer. Fungsi dari konsep OSI Layer ini adalah memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Dengan begitu, masalah jaringan bisa diatasi dengan lebih mudah. Beralih pada topik yang ketiga yaitu 7 lapisan dalam OSI Layer. Pada prosesnya, model OSI Layer ini dibagi menjadi 7 layer, yang mana tiap layer tersebut memiliki peran yang saling terkait antara layer di atas dengan layer yang di bawahnya. Pada layer yang pertama yaitu Application Layer, terletak pada layer ke-7, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Contohnya adalah saat kita membuka Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Office 365, dan aplikasi lainnya. Pada layer yang kedua yaitu Presentation Layer, terdapat pada layer ke-6. Berfungsi sebagai mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya adalah saat kita membuka website, yaitu website ShopNow misalnya, maka presentation layer ini akan mengkonversi web ShopNow menjadi bilangan biner. Setelah dikonversi menjadi bilangan biner, layer presentation akan mengenkripsi data tersebut agar terjaga kerahasiaannya. Yang ketiga yaitu Session Layer, yang berada pada layer kelima, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Contohnya adalah saat kita masuk ke website internet, banking, saat kita tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka akun kita akan dikeluarkan. Pada layer yang keempat yaitu Transport Layer, berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Contoh protokol yang menggunakan layer transport adalah TCP dan UDP. Contoh penerapan dari layer ini adalah saat kita mengirimkan email dan ternyata jaringan kita putus, maka kita disuruh mengirim ulang email tersebut. Pada layer yang ketiga yaitu Network Layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian mencarikan rute kemana yang terbaik atau tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contoh protokol yang menggunakan Network Layer adalah protokol IP, protokol ARP, dan protokol ICMP. Dan yang keenam yaitu Data Link Layer, berada pada layer kedua. Berfungsi menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame.
Contoh penerapan dari data link layer ini adalah media access control atau MAC dan logical link control atau LLC. Alat yang bekerja pada data link layer ini adalah bridge dan switch. Dan layer yang terakhir berada pada layer ke-1 yaitu physical layer yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Contoh penerapan dari physical layer ini adalah saat kita mengirimkan data menggunakan kabel fiber optik maupun kabel RJ45. Pada topik yang keempat, yaitu cara kerja oscillator. Cara kerja oscillator itu sendiri bisa dibilang sangat panjang, bahkan cukup rumit. Diambil dari contoh ketika hendak mengirim sebuah email ke komputer lain. Tahap-tahapannya adalah, yang pertama, lapisan aplikasi mengirim data ke komputer lain. Yang kedua, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Yang ketiga, lapisan sesi membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Yang keempat, transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Yang kelima, lapisan jaringan membuat sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Dan yang keenam, data link layer kemudian membuat data menjadi frame dan juga alamat fisik. Lalu yang ketujuh, di lapisan fisik, data akan dikirim melalui media jaringan ke lapisan transport penerima. Dan yang terakhir, yang ke-8, setelahnya alur membalik-balik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Nah, itu tadi pembahasan tentang oscillator dan ke-7 modelnya. Oscillator adalah suatu hal yang sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Adanya oscillator ini atau open system interconnection ini, kamu jadi bisa berkomunikasi dengan teman-teman secara lancar meskipun kalian berada di dua tempat yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.